Sheni Patinama, Dimas Derajat, siapa lagi guys? Nadio, Ramadan Sananta, Rizky Ridho, yang satu ni saya tidak berapa kenal ya. Itu Arnando Ari, Marcelino Ferdinand pun ada juga. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Okey, hari ini kesemua pemain telah pun hadir untuk menjalani TC latihan perdana Timnas Indonesia menjelang menentang Brunei di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi siapa saja pemain yang datang nih guys, yuk kita semak dulu di dalam video pada kali ini. Hampir kesemua pemain abroad, pemain keturunan dan juga pemain-pemain lokal telah dipanggil oleh Sinteyong menjalani latihan TC perdana guys. Jadi ada beberapa pemain juga yang cedera yang tidak dapat ikut serta, seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, Ian Sayuri dan lain-lain lagi. Jadi siapa saja? Jom kita semak dulu video ini latihan. Saya pun ingin melihat siapa sebenarnya yang hadir dalam latihan pada kali ini, dan saya cuba camkanlah siapa wajah-wajah mereka ini yang turut serta dalam latihan pada kali ini. Yuk guys, kita semak dulu video ini daripada channel Rekam Momen ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like dan share juga. Tanpa berbasa-basi, kita semak video ini. Oke, nampak di situ kelibat Asnawi Mangkualam, Igi Maulana Fikri, Arkan Pratama, Sheni Patinama, Dimas Derajat, siapa lagi guys? Nadio, Ramadan Sananta, Rizky Ridho, yang satu ni saya tidak berapa kenal ya. Itu Arnando Ari, Marcelino Ferdinand pun ada juga, Hoki Ceraka pun ada juga, Rafael Strik pun ada, Rahmat Irianto, Witan Sulaiman, siapa itu? Fakarudin enggak? Maklok, Abimayu, Elken Bagot, Shandy Walsh, Sadil Ramdhani, ini Ian Sayurika ataupun Yakub Sayuri, antara dua lah. Itu hampir ke semua pemain ada guys, kecuali Jordi Amat tiada, siapa lagi tiada? Ivar Jenner tiada. Siapa lagi tiada guys? Lili Pali memang tiada juga. Nah ini Sheni Patinama tu ada juga tadi tu dengan Rafael Strik. Maksudnya belum ada nampaknya kelibat pemain-pemain keturunan yang baru ya dalam latihan perdana kali ini. Nih Marcelino juga ada di sini, sebab baru-baru ini dikabarkan Marcelino juga tidak dilepaskan oleh klubnya di Belgia. Tetapi ini adalah kualifikasi Piala Dunia, masuk dalam kalender FIFA. Jadi mana-mana klub dia perlu melepaskan pemain kebangsaan setiap negara itu. Jadi Marcelino turut serta juga, kecuali kalau dia cedera, mungkinlah kan dia direhatkan. Okey. Aran pertama. Jadi nampak juga lah pemain-pemain ini, ini Sinteyong dengan dia punya juru bahasa ya. Jadi perlawanan menentang Brunei ya. Perlawanan menentang Brunei itu penting juga, sebab ini akan untuk melayakkan Timnas Indonesia masuk ke dalam fase grup nanti. Indonesia perlu menggunakan sepenuh tenaga untuk mengalahkan Brunei. Yang penting menang lah, yang penting menangnya. Itu Sheni Patinama. Tapi satu yang saya lihat tadi yaitu Hoki Caraka. Mungkin Hoki Caraka ini dia menggantikan sementara Lili Pali ya. Dia antara pemain muda yang dipanggil.
dalam tim kali ini. Ada beberapa pemain juga yang saya tidak berapa kenali ya. Tidak berapa kenali di sini. Mungkin kalau kalian mengenali ke semua pemain ini, kalian boleh tulis di ruang kolom komentar ya. Saya coba mengenali ke semua pemain-pemain yang baru ini, yang baru dipanggil ya. Kalau yang lain ini macam sudah familiar, macam Elken Bagot, kemudian Rizky Ridho ada di situ. Sadi Ramdhani sudah tidak asing lagi di sini ya. Dia berkelana di Sabah FC ini guys, klub Sadi Ramdhani ini ya. Sabah FC di tempat tanah kelahiran saya sendiri ya. Oh mantap, Maklok di situ. Jadi ini antara latihan yang dilakukan oleh timnas Indonesia ya. Nanti video penuhnya boleh kalian layari di YouTube Rekam Momen ini. Boleh kunjungi channel YouTube Rekam Momen untuk melihat secara penuh video ini dan latihan ini. TC Perdana. Itu Nadio, ini penjaga gol Indonesia, timnas Indonesia. Witan Sulaiman pun ada situ, Egy Maulana Bikri dan juga Sadi Ramdhani. Ini Marcelino. Jadi Marcelino saya ingat kalau ada di timnas Indonesia dapat menggerakkan di bagian jentera, gelandang tengah tuh. Dia salah satu saya ingat pemain muda yang paling berpotensi di Indonesia untuk mungkin satu hari nanti menjadi pemain terbaik di ASEAN ya. Jadi apa yang penting di sini semua pemain ini memberikan komitmen penuh ya ketika menyertai timnas Indonesia, dan juga target Sinteyong untuk ke Piala Dunia 2026 itu mudah-mudahan tercapai. Kalau kita melihat daripada data atas kertasnya mungkin sukar untuk Indonesia ya, sebab ini mungkin percobaan kali pertama target daripada Sinteyong untuk lolos ke Piala Dunia 2026 selepas Sinteyong berjaya meloloskan timnas Indonesia bawah 20, bawah 23 dan juga timnas senior ke Piala Asia kemarin, dan ini adalah target utamanya pula untuk meloloskan timnas Indonesia ini di Piala Dunia pula 2026. Jadi tidak mustahil ya, tidak mustahil bagi mana-mana negara untuk lolos ke Piala Dunia. Yang penting latihan, kesepahaman, keserasian dalam timnas pasukan itu dapat dibentuk dengan baik dalam latihan-latihan ataupun uji coba yang dibuat. Jadi Sinteyong telah membina timnas Indonesia ini daripada 2020 ya. Di semua peringkat umur Sinteyong telah masuk ke U20, ke U23 dan juga timnas senior. Dan Sinteyong sangat mengenali setiap pemain yang ada di Indonesia ini. Daripada peringkat umur U20 itu, Sinteyong sangat mengenali pemain-pemain yang mana perlu untuk masuk ke timnas senior. Jadi contohnya macam Marcelino Ferdinand, Arhan Pratama, Witan Sulaiman, itu antara pemain-pemain yang muda yang diberi kepercayaan oleh Sinteyong dalam masuk ke dalam timnas senior pula. Dan target untuk Piala Dunia 2026 ini adalah target yang kalau kita fikirkan secara waras itu masih boleh berlaku ya. Apabila Piala Asia sudah ditawan, Indonesia lolos ke putaran final, dan target untuk Piala Dunia ini insya Allah saya ingat
bukanlah target yang sebarangan oleh Sinteyong. Ini dia telah memikirkan dengan sebaik-baiknya dan telah melihat setiap pemain timnas Indonesia itu secara detail kemampuan mereka. Sebab itu dia berani untuk menargetkan sedemikian, guys. Jadi mudah-mudahan dengan latihan perdana tetapi tidak lagi dihadiri oleh beberapa pemain penting seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, Lili Pali tidak diambil ya pada waktu ini. Mungkin Sinteyong memikirkan juga pemain-pemain lain yang masih punya stamina, masih muda, itu yang pentingnya. Dan ketika menentang Brunei ini pun, Brunei dalam rekod sejarahnya tidak pernah untuk mengalahkan Indonesia, dan mungkin ini adalah pemain yang dalam kerangka untuk dibentuk dari segi struktur asasnya. Tetapi sebenarnya ini telah dimulai setelah 3 tahun mereka bersama. Dan itulah tadi guys, latihan perdana timnas Indonesia ini. Oke guys, itu tadi latihan perdana timnas Indonesia, dan secara kesimpulan dan secara ringkasnya saya melihat kesemua pemain yang ada dalam timnas Indonesia ini mempunyai satu pemain yang ada stamina, kemampuan, disiplin yang baik dan mampu menggerakkan timnas Indonesia untuk menang ke atas Brunei ini. Ya, Brunei ini bukanlah pemain apapun, bukanlah pasukan yang hebat di dalam sepak bola ya. Mereka sering dikalahkan di negara-negara Asia Tenggara, tetapi itu tidak untuk kita memandang rendah kepada Brunei. Apapun kesemua pemain, saya melihatnya pemain-pemain ini di wajah mereka itu mempunyai satu komitmen, satu kegembiraan, satu keceriaan bersama timnas dan untuk membantu Sinteyong dalam target meloloskan ke Piala Dunia 2026. Apapun perlawanan sebenarnya nanti adalah di fase grup F ini, perlawanan yang paling sebenarnya yang kita tunggu-tunggu. Sebenarnya untuk menentang Brunei ini hanya mungkin sebagai pemanas badan, keserasian kepada pemain. Tetapi yang lebih pentingnya nanti apabila sudah lolos di fase grup itu, barulah kita melihat perlawanan sebenar menentang tim-tim dunia nanti. Jadi mungkin itu saja guys video pada kali ini yang saya bawakan dengan latihan timnas perdana ini. Dan jika kalian juga ingin melihat video secara penuhnya, pergi ke channel yang tadi ya, channel Rekam Momen itu, dan jangan lupa subscribe, like dan share juga di channel itu ya. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Menurut kalian bagaimana? Kalian komentar di ruang kolom di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.